أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. Melanjutkan pembahasan tentang wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam kepada putranya Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salatu wassalam. Tentu sekali lagi wasiat ini lebih cocok untuk kita ya, sebagai manusia-manusia yang harus senantiasa mendapatkan bimbingan dari orang-orang suci. Beliau mengatakan, wa'lam ya bunayya annaka innama khuliqta lil akhirah la lid dunya walil fana la lil baqa walil mauti la lil hayah. Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya engkau diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Untuk fana, bukan untuk baqa atau kekekalan. Dan untuk kematian, bukan untuk kehidupan. Wasiat ini tentu mengingatkan kita semua yang seringkali lupa tentang kehidupan di dunia yang bersifat sementara. Kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing bahwa apakah kita yakin akan mati, tentu jawabannya adalah pasti. Karena sudah teramat banyak bukti ya, yang menunjukkan bahwa segala yang ada atau siapapun yang ada ya, di dunia ini telah pasti akan meninggal dunia. Dan telah banyak bukti orang-orang yang ada di sekitar kita, ayah, ibu, saudara, tetangga, teman, dan handai tolan, atau siapapun, itu telah mendahulu kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun di dunia, hatta orang ateis sekalipun ya, yang mengingkari akhirat, mengingkari Allah Ta'ala, tapi mereka pasti yakin bahwa dia akan meninggal dunia, akan mati. Karena ini fakta yang tidak bisa diingkari dan langsung disaksikan oleh setiap manusia. Ini fakta sekaligus keyakinan setiap manusia. Tapi saat yang sama, kebanyakan manusia lupa bahwa dia juga akan mati seperti yang lainnya yang telah mendahului mereka. Karena itu perlu diingatkan. Ya, di sini mimbar dari sisi ingin mengingatkan kita semua akan kehidupan di dunia yang bersifat sementara. Beliau mengatakan, sesungguhnya Anda diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi dunia hanya sekedar tempat berlalu, atau dalam istilah sekarang hanya rest area yang mesti dilewati, tapi kita pun tidak akan lama tinggal di dunia. Sesungguhnya manusia diciptakan untuk tinggal di akhirat. Dan di akhirat selama-lamanya atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika Imam Ali mengatakan demikian, ada satu tujuan, ya, yaitu bahwa agar kita lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mementingkan sesuatu yang
kekal abadi ketimbang kehidupan yang sementara atau yang bersifat yang akan diakhiri dengan fana, kematian dan kehancuran. Banyak ayat Al-Quran Karim dan juga hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Salah satu ayat Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia dengan segala hiruk pikuknya, ya, dengan segala penderitaan, kesulitan, walhasil dunia adalah sesuatu yang senantiasa berubah. Ada suka duka, terkadang kita sedih, terkadang senang, kita bahagia, kadang kita menderita, dan lain sebagainya. Datang sesuatu yang menyenangkan kita, pergi sesuatu yang membuat kita sedih dan ya kita sedih. Innama khuliqta lil akhirah la lid dunya. Anda diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Walil fana la lil baqa. Anda diciptakan untuk berakhir nanti di dunia ini tentunya, bukan untuk kekal di dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan fana, akan hilang, akan berakhir. Hanya wujud Allah Ta'ala yang kekal dan abadi. Jadi kalau kita tinggal di dunia adalah untuk sesuatu yang fana, mengapa kita terlalu fokus memikirkan sesuatu yang fana? Kekayaan akan ditinggalkan, keluarga, anak akan ditinggalkan, gedung-gedung yang mewah dan mentereng, ya, apapun gemerlap dunia itu akan ditinggalkan, tidak akan kita bawa ke alam kubur. Kehidupan dunia, gemerlap dunia bisa dijadikan alat, fasilitas untuk berbuat kebaikan. Yang akan kita bawa ke akhirat adalah amal yang kita lakukan melalui fasilitas dunia. Tempat yang megah kita pakai untuk hal-hal yang positif. Membantu orang, mengadakan kajian keilmuan yang berguna, menampung orang yang tidak punya rumah. Kendaraan akan memberikan manfaat kepada kita di akhirat kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk ketaatan. Jadi dunia hanya sebagai fasilitas saja untuk melakukan amal kebaikan yang berguna untuk kita di akhirat, di tempat yang kekal. Walil fana la lil baqa, walil mauti la lil hayah. Anda diciptakan untuk mati kembali. Setelah kita tidak ada, lalu kita lahir dan hadir di dunia, nanti akan tiba waktunya kita pun meninggalkan dunia ini. Artinya kehidupan di dunia akan diakhiri dengan kematian. Walil maut di sini. La lil hayah, tidak untuk hidup di dunia ini, tapi hidup di alam yang lain, yaitu alam akhirat. Lalu beliau melanjutkan, wa innaka fi manzili kul'atin wa dari bulghatin wa tariqin ilal akhirah. Sesungguhnya engkau berada di sebuah tempat kul'ah,
Ya, di sini diartikan apa itu qul'ah? Ma yuqlau anhu wa la yadumu fih. Anda berada di sebuah tempat yang mana Anda akan meninggalkannya. Qul'ah juga benteng, tapi benteng di sini adalah manzil qul'ah, tempat yang mana Anda akan keluar darinya. Ya. Sebagaimana didefinisikan secara bahasa. Artinya kita akan sekarang ini kita di dunia, di sebuah tempat, maaf, yang kita akan keluar darinya. Tidak selamanya di tempat tersebut. Wadari bulghatin wa tariqin ilal akhirah. Atau wadari bulghatin. Ya. Dan di rumah bulghah. Bulghah ya, secara bebas diartikan tempat bekal. Bulghah artinya bekal. Ya. Anda sekarang di sebuah tempat untuk mencari bekal. Jadi dunia ini adalah tempat untuk mencari bekal. Ya. Kalau kita misalnya pergi ke sebuah tempat, ya, dan kita akan menempuh jalan yang lebih jauh lagi, istirahat, kita akan berjalan. Nah, ini adalah kita mencari bekal di tempat ini untuk kita bawa dalam melanjutkan perjalanan. Ini namanya dari bulghah, tempat mencari bekal hidup, ya. Tempat mencari bekal perjalanan yang panjang. Wa innaka fi manzili qul'atin wa dari bulghatin wa tariqin ilal akhirah, dan Anda berada dalam perjalanan menuju akhirat. Sekarang ini kita hidup dari tahun, misalnya katakanlah kita lahir tahun 80 atau 70, lebih kurang dari itu. Kita ini sejak tahun itu, sejak lahir, kita sudah dalam perjalanan. Dan perjalanan tidak berhenti, terus bergerak. Watorikin, kita bergerak sekarang nih, dari tahun 70 misalnya, bergerak terus, ini jalan. Sampai kapan? Ya sampai kematian. Watorikin ilal akhirat, kita bergerak sekarang menuju alam akhirat. Dan ini perjalanan tidak bisa dihentikan. Bukan dalam kekuasaan kita menghentikan perjalanan. Kalau saya mau berhenti di sini, tidak mau melanjutkan perjalanan, tidak mau menuju akhirat, tidak. Ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima atau tidak menerima, suka atau tidak suka, kita sesungguhnya di tengah perjalanan sejak lahir terus bergerak perjalanan menuju akhirat. Wa tariqin ilal akhirah. Wa innaka fi manzil qul'atin wa dari bulghatin wa tariqin ilal akhirah. Lanjut beliau, wa annaka taridul mauti alladhi la yanju minhu haribuh wa la yafutuhu talibuh wa la buddha annahu mudrikuh. Luar biasa ini ucapan dari Imam Ali alaihissalam. Wa annaka taridul maut alladhi la yanju minhu haribuh. Sesungguhnya engkau adalah sesuatu yang dikejar-kejar oleh kematian. Taridul maut. Sesuatu yang dikejar, ya, yang dicari oleh kematian. Jadi kematian sekarang mengejar kita, mengintip kita. Mengintip kita. Uniknya di sini ada menyifati kematian, alladzi la yanju minhu haribuh. Kematian yang sedang mengejar kita ini, yang mana tidak ada satupun yang lari selamat dari kejarannya. Ya, la yanju minhu haribuh. Orang yang menghindarinya, yang lari dari kematian, tidak akan selamat. Pasti tertangkap. Bahkan dalam Quran, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di balik benteng-benteng yang tinggi, yang kokoh, tetap ketika mati datang, kita tidak bisa lari dari kejarannya.
tidak bisa selamat dari tangkapannya. Alladzi la yanju minhu hariu. Siapapun, orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, pejabat, rakyat, siapapun. Firaun yang kuat, hidup bertahun-tahun berkuasa, akhirnya mati terhina. Siapapun tidak akan selamat dari kejaran kematian. Wala yafutuhu talibuh. Dan tidak akan terlewatkan, atau ini kematian tidak akan dilewati oleh orang yang mencarinya. Menarik ya. Di sini Ali mengatakan haribuhu talibuhu. Yang lari dari kematian tidak akan selamat dari kejaran kematian. Yang mencari kematian tidak akan dilewatkan. Oh, kalau mencari berarti tidak akan mati. Tidak. Yang lari dari mati nggak akan selamat. Yang mencari kematian juga tidak akan dilewatkan. Artinya juga mati juga. Berarti ada dua macam orang. Ada yang lari dari kematian, ada yang mengejar kematian. Tentu orang yang mengejar kematian adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi kematian. Betapa sering kita dengar orang-orang soleh merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin segera menyusul orang-orang mulia, Nabi dan Ahlul Bait. Ya. Mereka sudah betapa berat ya, kehidupan dunia ini, arti kehidupan ini yang tidak menyenangkan. Ya. Mereka ruhnya sudah ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, orang-orang suci. Ya. Mereka itu mengharapkan kematian. Nah, orang-orang yang mengejar, mencari kematian pun tidak luput dari kematian. Yang lari tidak selamat, yang mencari kematian juga tidak akan terlewatkan dari kematian. Artinya, sama-sama yang mencari dan menghindarinya akan mati juga. Wala budda annahu mudrikuh, dan ia kematian pasti akan menemuinya. Menemui yang lari dan menemui yang mencari kematian. Nah, itu Imam Ali menjelaskan tentang sebuah realita, ya, tentang kehidupan dunia. Artinya dunia seperti itu, tidak kekal tapi fana. Ya. Dunia akan diakhiri dengan kematian. Ya. Dunia hanya sebagai tempat persinggahan, ya, tempat mencari bekal, ya, sebagai sebuah jalan menuju akhirat. Siapapun akan mati. Yang lari darinya akan mati. Yang mengejar kematian, yang mengharapkan kematian pun juga akan tidak akan terlewatkan dari kematian. Ini sebuah fakta. Jadi beliau menjelaskan sebuah kenyataan. Tentu ini imbab untuk mengingatkan kita tentang arti kehidupan di dunia ini. Nah, sekarang ini sebagai pesan beliau. Fakun minhu ala hadar an yudrikaka wa anta ala halin sayyi'atin wa qad kunta tuhaddithu nafsaka minha bitawbati fayahulu bainaka wa baina dhalik fa idza anta qad ahlakta nafsak. Karena semua itu tentang dunia seperti itu, maka fakun minhu ala hadar. Jadilah Anda berhati-hati minhu dari kematian. Kematian pasti menemui Anda, maka hati-hatilah dari kematian. Hati-hati bagaimana? An yudrikaka wa anta ala halin sayyi'atin. Hati-hati kematian menemuimu sementara engkau dalam keadaan yang buruk. Waliyadu billah. Ini penting. Karena mati adalah sesuatu yang misterius. Kapan datangnya? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu ya, di mana akan mati. Kapan akan mati. Dalam situasi seperti apa dia akan mati. Apa sedang tidur, sedang dalam perjalanan, sedang makan, dan banyak keadaan. Karena itu
hati-hati, jangan sampai kematian menjemputmu atau menemuimu sementara engkau dalam keadaan yang buruk. Artinya kita tidak siap. Karena itu kita harus siap kapanpun dan dimanapun. Karena kematian bisa datang kapanpun. Gimana? Halas sayyah, artinya ketika kita mati dalam keadaan buruk. Tidak beriman. Tidak dalam ketaatan. Tapi sebaliknya, waliyadzubillah, mati datang kepada kita atau kita mati saat kita melakukan keburukan. Melakukan kemaksiatan. Itu halas sayyah. Jadi jangan sampai, kata beliau, hati-hati. Jangan sampai kematian datang kepadamu, engkau ada dalam keadaan buruk. Dalam keadaan bermaksiat. Dalam keadaan melakukan keburukan. Hati-hati. Berarti kita harus waspada. Berarti kita harus senantiasa melakukan kebaikan. Harus senantiasa dalam keadaan melakukan kebaikan. Ketika mati datang kepada kita, kita dalam keadaan melakukan kebaikan, ketaatan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan buruk. Waliyadzubillah. Ini yang penting sekali. Karena kita nggak tahu. Qad kunta tuhaditsu nafsaka minha bitaubah. Padahal kamu pernah berkata kepada dirimu untuk bertobat. Ada orang mungkin nanti tobat. Sudah tua, nanti akan taubat. Artinya kita berencana untuk taubat. Ternyata rencana sudah diucapkan, ya, sudah ditancapkan, tiba-tiba apa? Mati datang sebelum kita bertaubat. Artinya jangan menunda-nunda taubat. Waqad kunta tuhaditsu nafsaka min bitaubah fayahulu bainaka wa baina dzalik. Tiba-tiba apa? Kematian memisahkanmu dari taubat. Nanti saya mau taubat. Tiba-tiba datang kematian. Berarti kematian apa? Memisahkan antara kamu dengan taubat. Belum taubat, sudah datang kematian. Jangan sampai menunda-nunda kematian. Hati-hati, kata beliau. Mati datang kepadamu, engkau dalam keadaan buruk. Sementara engkau sudah berencana terhadap dirimu untuk taubat, tiba-tiba kematian memisahkan kamu, menghalangimu dari taubat. Fayahulu bainaka wa baina dzalik. Fa idza anta qad ahlakta nafsak. Tiba-tiba dengan demikian turkan dirimu sendiri. Artinya kita mati sebelum taubat. Ketika kita mati sebelum taubat, berarti kita telah menghancurkan diri kita sendiri. Faidan qad ahlakta nafsak. Dengan demikian engkau telah menghancurkan atau mencelakakan dirimu sendiri. Kenapa? Karena sudah mati sebelum bertaubat. Karena kematian mendahuluimu dari taubat. Mati lebih cepat dari taubat. Karena itu, supaya kematian tidak mendahului taubat, maka jangan menunda-nunda taubat. Itu pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Nah, ini ungkapan pesan beliau yang luar biasa, ya. Artinya kita harus senantiasa waspada. Jadi, 2 poin dari beliau. Pertama adalah tentang realita kehidupan di dunia yang sementara. Kedua, bahwa ada 3 poin, Pertama adalah tentang realita kehidupan. Kedua, bahwa kematian mengejar Anda kapanpun, dimanapun, yang tak seorang pun selamat dari kematian. Ketiga, kematian datang tiba-tiba. Tidak bisa direncanakan. Sesuatu yang misterius. Karena itulah jangan sampai kita mati dalam keadaan buruk. Jangan sampai mati datang sebelum kita taubat. Kalau demikian,
kita telah mencelakakan diri sendiri di akhirat kelak. Maka segeralah bertobat sebelum mati tiba. Ini pesan, 3 pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam kepada kita secara umum dan secara khusus pada putra Imam Hasan al-Mujtaba alaihi salatu wassalam. Nah, para pemirsa Hujah TV, kita sekarang dalam suasana Ramadan. Suasana batin kita insya Allah lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya karena berpuasa. Ditambah lagi kita dalam suasana yang mencekam ya, dari adanya pandemi atau wabah COVID-19. Maka suasana ini, suasana puasa Ramadan, suasana yang mencekam ini sebaiknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di bulan Ramadan, di malam hari, di siang hari kita isi dengan ibadah sebanyak mungkin ya. Berbuat kebaikan sebanyak mungkin, baik ibadah kepada Allah taala atau ibadah sosial, membantu fakir miskin. Ini momentum yang paling baik. Dan kita alhamdulillah ya, masih diberi peringatan ya, dengan membaca, mendengar pesan-pesan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua ketika ajal menjemput kita dalam keadaan yang baik, dalam ketaatan dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita untuk senantiasa bertobat setiap saat, mengucapkan istighfar setiap saat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian diriwayatkan beristighfar sehari 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali, bukan karena beliau berbuat dosa, tapi beliau orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah yang jelas maksum ya, terjamin ahli surga, masih punya kekhawatiran. Tapi kita justru nggak ada garansi, nggak ada jaminan kita akan masuk surga. Karena itu kita harus mempersiapkan diri ya. Memperbanyak ibadah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar setiap saat atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ibadah puasa ini dan suasana pandemi ini membuat hati kita lebih tenang, lebih baik, lebih jernih dan siap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwaliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli as-sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arduka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.